Kerajaan Kuntala merupakan pendahuluan dari Kerajaan Sriwijaya, sedangkan Suwarnabhumi adalah kelanjutan dari Sriwijaya. Selamat bertemu kembali dengan iWar Channel, channel yang selalu memberikan informasi sejarah bangsa. Kerajaan Kuntala ialah nama asli kerajaan di pantai timur Sumatera di daerah Jambi, yang dalam berita Cina disebutkan dengan sebutan Kandali atau Kantoli. Sebelum lanjut, mohon dukungannya dengan cara subscribe, like, comment, and share. Kantoli atau Kandali telah dikenal oleh pemerintahan Kaisar Sehau pada tahun 459 sampai 464 Masehi. Menurut catatan dari Kerajaan Cina, raja dari Kandali bernama Sapalana Lindah memerintahkan utusannya yang bernama Taruda sebagai utusan di negeri Cina. Kerajaan Kuntala mulai mengirim utusan ke negeri Cina berdasarkan catatan dari negeri Cina. Diketahui sejak tahun 441, dan utusan yang paling akhir datang ke negeri Cina pada tahun 520. Dan sejak itu tidak lagi kedengaran ada utusan dari Kerajaan Kuntala. Kerajaan Kandali atau Kantoli atau Kuntala memang belum mampu diidentifikasikan lokasi tepat keberadaannya. Kebanyakan sejarawan berpendapat Kandali atau Kuntala atau Kantoli terdapat di pantai timur Sumatera di sekitar Jambi sekarang. Kerajaan ini muncul pada abad ke-5 sampai ke-6 Masehi, di mana hal ini merujuk dari sumber Cina yang mencetuskan bahwa Kantoli atau Kandali telah berkali-kali mengirimkan utusan mulai tahun 441 sampai 563 Masehi. Namun pada abad ke-7 kerajaan ini menghilang, mungkin disebabkan oleh munculnya dua kerajaan yang baru, yaitu Kerajaan Melayu di Jambi dan Sriwijaya di Palembang. Berbicara tentang Kerajaan Kuntali atau Kuntala, kita pasti akan harus flashback tentang kerajaan sebelumnya, yaitu Kerajaan Koying. Akibat dari pendangkalan Teluk Wen yang diduga telah mengakibatkan sulitnya kapal-kapal dagang untuk merapat di pelabuhan Muara Tebo, sehingga fungsi pelabuhan tersebut sebagai pelabuhan samudera tidak mampu dipertahankan lagi. Negeri Koying sebagai penguasa wilayah Teluk Wen terpaksa memindahkan pelabuhan dagang dari Teluk Wen ke daerah pantai timur di sekitar kawasan Kuala Tungkal sekarang. Pelabuhan di pantai timur Sumatera ini mulai difungsikan sebagai pelabuhan samudera yang mampu dilabuhi kapal-kapal akbar atau kapal-kapal besar sebagai pengganti fungsi dari pelabuhan Teluk Wen. Dan pelabuhan Teluk Wen difungsikan sebagai pelabuhan penyangga bagi kapal-kapal yang lebih kecil. Dari sini kemudian baru dibawa menuju samudra di pantai
Kuala Tungkal. Perkembangan selanjutnya ternyata Kerajaan Koying akhirnya melepaskan kawasan pantai timur dan mendorong terbentuknya pemerintahan baru yang dinamakan dengan Kerajaan Kantoli atau Kuntala. Kerajaan ini dianggarkan berdiri pada abad ke-5 Masehi. Antara Kerajaan Koying dan Kerajaan Kuntala terjalin persahabatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Berdasarkan kitab sejarah dinasti Liang dari negeri Cina diperoleh keterangan bahwa antara tahun 430 sampai 475 Masehi, beberapa kali utusan dari Holotan dan Kantoli datang ke negeri Cina. Ada juga utusan dari Tolang Pohuang. Dengan jelas disebutkan bahwa Kantoli terletak di salah satu pulau di Laut Selatan. Norma budayanya, kebiasaannya serupa dengan kebiasaan negeri di Kamboja dan Champa. Sementara hasil negerinya adalah pinat, kapas, dan kain-kain berwarna. Sedangkan dalam kitab sejarah dinasti Ming dinyatakan bahwa Sanfosi sebelumnya adalah Kantoli. Sejarawan Sanusi Pane pada tahun 1955 menyebutkan bahwa sejarah Tiongkok menyebutkan nama Kantoli, di mana kerajaan itu mengirim utusan beberapa kali ke negeri Tiongkok, dan pada tahun 565 Masehi hampir boleh ditentukan bahwa kerajaan itu terletak di Sumatera dan nama yang sebenarnya adalah Kandari. Dari sini ada kemungkinan bahwa Kantoli, Kuntala, Kandari adalah satu kerajaan yang sama. Di kawasan Jambi diyakini mempunyai dua kerajaan kecil yang mulai muncul sekitar abad ke-5 Masehi, yaitu Kerajaan Holotan dan Kantoli. Dalam sejarah dinasti Sung, Holotan terletak di Sepo atau Tupo. Sepo dan Tupo diasumsikan sama dengan Tebo sekarang atau di Muara Tebo. Di pinggiran Sungai Batanghari dijumpai suatu pemukiman lawas yang bernama Kedotan. Masih memang perlu penelitian apakah toponim Holotan itu identik menjadi Kedotan. Kerajaan kedua yang mempunyai hubungan dengan Cina adalah Kerajaan Kantoli. Menurut sumber Cima, Kerajaan Kantoli telah berkali-kali mengirim utusan mulai tahun 441 Masehi sampai 563 Masehi. Menurut catatan pemerintahan Kaisar Hu dari dinasti atau Wangsa Liang 502 sampai 549 Masehi, Kerajaan Kandali mengirim utusannya ke Cina pada tahun 502 Masehi, 519 Masehi, dan 520 Masehi. Hal ini tercatat bahwa Kerajaan Kandali berada di Laut Selatan dan norma budayanya sama dengan Kamboja dan Champa. Hasil buminya meliputi pakaian berbunga atau tenun ikat, kapas, dan pinang bermutu tinggi. Menurut Mulyanan,
toponim dari Kantoli sama dengan Kuntala atau Tungkal. Berlakunya dan berdirinya kerajaan Kantoli yang terletak di pedalaman Sungai Tungkal, Jambi. Dan kerajaan Kantoli kemudian tenggelam pada abad ke-7 Masehi. Sementara menurut sejarah dinasti Ming, yaitu 1268 sampai 1643 Masehi, mengemukakan bahwa Sanfosi dulu dinamakan Kandali. Kemungkinan Kandali terletak di wilayah Sanfosi, dan Kandali telah menjadi jajahan dari Sanfosi. Sanfosi identik dengan Sriwijaya. Menurut catatan Cina, kerajaan Sanfosi berada di Laut Cina Selatan, antara Chenla atau Kamboja dan Sepo atau Jawa. Raja Sanfosi bersemayam di Chanpei atau Jambi. Penyebutan nama Kantoli yang berada di daerah sekitar Jambi itu kebiasaan yang dilakukan masyarakat India Selatan, di mana kebiasaan penyebutan Banggala menjadi Bengali, Gandara menjadi Gandari, kemungkinan toponim Kandali menjadi Kantoli adalah salah satu pemaknaan dan pengucapan yang seperti itu. Para sejarawan mengambil satu titik persamaan bahwa kerajaan Kuntala diperkirakan berdiri sejak abad ke-5 Masehi. Terbentuknya kerajaan ini dinyatakan sebagai akibat pendangkalan yang terjadi di Teluk Wen. Sementara itu negeri Koying sebagai penguasa Teluk Wen terpaksa memindahkan pelabuhan dagangnya dari Teluk Wen ke daerah sisi timur, yaitu di sekitar Kuala Tungkal. Dalam perkembangannya kemudian, negeri Koying atau kerajaan Koying melepas daerah pantai timur itu dan mendorong terbentuknya pemerintahan yang baru, yaitu kerajaan Kantoli. Dalam kitab Tiongkok kuno yang disalin oleh Grunewald ke dalam bahasa Inggris bahwa kerajaan Kantoli atau Kuntala telah mengirim utusannya yang pertama ke Cina pada tahun 454 sampai 464. Raja yang mengirim utusan itu bernama Sri Varanarindra, sedangkan utusannya bernama Rudra. Pada tahun 502, kerajaan Kantoli dipimpin oleh Gautama Subhadra. Ia adalah putra dari Pirawarman Vinilawarman yang mengirim utusan ke Cina pada tahun 519 Masehi. Di bidang perekonomian, kerajaan Kantoli sangat bergantung pada ekspor hasil hutan. Kerajaan ini mulai menunjukkan tanda-tanda kemunduran dan sempat diserang oleh kerajaan Cina. Tetapi kerajaan Cina tidak langsung menguasai kerajaan Kuntala. Penguasa Cina hanya membentuk sebuah pemerintahan otonomi di Kuntala dengan tujuan agar segala hasil bumi masih tetap bisa diterima dan diperdagangkan. Memang patut disayangkan saat Itsing datang berkunjung menceritakan tentang keadaan di Swarnabumi atau di Sumatera, di mana beliau sempat menceritakan tentang kerajaan Moloyu dan kerajaan Sriwijaya. Namun beliau tidak mencatat tentang Kandali atau Kuntala atau Kantoli.
Sejarah dinasti Ming di abad ke-14 juga mengatakan Sanfosi dahulu disebut dengan nama Kantoli, sehingga Kantoli adalah negeri abad ke-5 sebelum Melayu dan Sriwijaya. Nama Kuntala atau Kuntali diambil sebagai nama negeri di Jambi abad ke-5 yang ditransliterasikan Kantoli. Lama-kelamaan nama tersebut berubah menjadi Kuntal dan mengalami metatesis menjadi Tungkal, satu nama daerah di daerah Jambi. Kerajaan Kuntala akhirnya pada abad ke-7 mulai tidak diketahui perkembangannya. Diperkirakan kerajaan Kuntala ini telah dikalahkan oleh dua kerajaan yang kemudian muncul, yaitu Melayu dan Sriwijaya. Dukung kami selalu dengan cara subscribe, like, comment, and share, dan tunggu informasi-informasi selanjutnya. Terima kasih.